Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ta'ammul barakat wa salatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Syekhul Bait almarhum Bapak Haji Yusuf Marwani, dan juga para orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mereka mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya aradah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini binti syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon barakatul Fatihah agar setelah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Musawwar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zurriyyati ahli baiti Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Fiqh al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa an usuli wa Abdurrahman Segalmi Syekh al-Muqaddam Innahu al-Ma'lum al-Muqaddas Abdullah Sabi Ja'far bin Ahmad al-Idrus Sabi Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Sabi Abdullah bin Abu Bakar Atas wa Sulih wa Nabi Ahmad Rahman Atas wa Ibrahim Sayyidina Ali bin Abdullah al-Barak Sayyidina Fakhrul Yud Bakar bin Salih Sayyidina Sabi Abdullah bin Al-Haddad Sayyidina Sabi Abdullah bin Umar Syadri Sabi Hasan bin Abdullah bin Masad Salim bin Abdullah Syadri wa Sunihim wa Ibrahim wa kulli dhanbin mufrad fitri wa sahibul jinan anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum darajat bil jannah barakat musarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafatihim bid din wa dunya wal akhirah. Allah yaftah alihi wa alina fathul arifin wa yafaqihim bid din wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika al-muttaqin wa ja'alna min ibadika al-mukhlasin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan bacaan kitab Lubabul Hadis kita sampai kepada qala alaihi salatu wassalam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum rawahu Ibnu Bajah an Anasin wa qala aidan man arada ayyarghama hasidahu wal yu'addib waladahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah olehmu anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab-adab anakmu itu. Ya, nah ini baginda Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita akrimu ya auladakum, memuliakan anak kita itu bukan kita memanjakan ya, memuliakan anak itu yaitu kita mendidik ya anak kita, mengajarkan anak kita agar anak kita itu mengenal Allah, agar anak kita itu mengenal Nabi Muhammad SAW, agar anak kita itu mengenal Al-Quran. Nah ini
Ya, jadi yang namanya akramu memuliakan, bukan kita manjain apapun yang diminta anak kita beliin dan lain sebagainya, bukan. Ya, tapi kita memuliakan dengan cara kita didik anak kita yang baik. Ya, sebab kewajiban orang tua itu 3. Memberikan nama anak kita yang baik. Wa yu'allimahul kitab idza akala. Dan kalau anak kita sudah berakal, ya kita diperintahkan untuk didik anak kita dengan baik. Kemudian wa yuzawwijahu idza adraka. Dan kewajiban orang tua ini apabila anak kita sudah besar, sudah mapan, dia sudah mendapatkan jodoh, nah kewajiban orang tua menikahkan anak kita. Kalau 3 ini kewajiban orang tua nggak dilaksanain terhadap anak, jadi bukan anak saja yang durhaka, hatta orang tua pun juga sama seperti itu. Sebab kenapa? Kewajibannya nggak diberikan kepada anak, memberikan nama yang baik, mendidik. Nah, kalau anak kita namanya sudah bagus, tapi dia nggak pernah dididik anaknya, ya, tapi kita manjain apapun yang diminta kita beliin, ini bukan memuliakan anak. Wah, sinu adabahum, itu kata Nabi, ya. Dan perbaikilah adab anakmu itu, ya, ajarkan dia adab, ajarkan dia akhlak. Kapan? Idza akalah, kalau dia sudah umur tamyiz, umur 7 tahun, ya, ini dia belum diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Namun siapa yang diwajibkan? Justru orang tuanya. Ya, diwajibkan oleh Allah untuk mulai dididik ketika umur 7 tahun. Ajarkan dia wudhu yang benar, kemudian ajarkan sholat, bacaan sholat, ajarkan dia baca Al-Quran, kenalkan dengan akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab ya kalau kita nggak pernah didik anak kita di umur 7 tahun, nanti besarnya susah. Anak kalau sudah 7 tahun, bagus, sholatnya bagus, wudhunya bagus, bacaan sholatnya bagus, ini diterima ibadahnya oleh Allah. Ya, pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya yang didik. Kalau orang tuanya nggak mampu untuk mendidik anak kita, ya kita ngajiin anak kita, entah masukin TPA atau sekolah madrasah. Ya, ini harus seperti itu, jangan didiemin anak kita, ya main kemana aja, ya. Nah, ini jangan, ya, ini kewajiban orang tua terhadap anak. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyarghama hasidahu falyu'addib waladahu. Baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, man arada ayyarghama, barang siapa yang ingin, ya, menghinakan kepada orang, ya, barang siapa yang ingin menghinakan, ya, kepada orang, ya, yang dengki, ya, kepadanya, fal yu'addib waladahu, maka hendaklah ia mengajarkan adab kepada anaknya. Ya, jadi kalau anak kita itu adabnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, anak kita akan jadi contoh kepada teman-temannya. Tapi kalau anak kita jelek, akhlaknya, pergaulannya, masya Allah, ucapannya, kebun binatang semua, orang pun akan menghinakan kita. Apa kata tetangga kita? Lu jangan main sama anak si fulan. Ya, anaknya seperti itu, akhlaknya, ngomongnya jorok, binatang semua kalau ngomong, jangan lu bergaul sama dia. Ya, nah, bapaknya dihinakan oleh orang, begitu juga sama, dibuat contoh kejelekan anak kita. Naudzubillah. Ya, paling tidak jadikan anak kita itu contoh, ya, di masyarakat kita, sehingga orang-orang atau anak-anak tetangga kita yang tadinya bangor, bandel, ya, ibunya akan, ya, menyebut nama kita baik. Orang tuanya bagus tuh, anaknya lihat akhlaknya, sholatnya rajin, lu contoh tuh, lu bergaul deh, jangan yang lain, media itu anaknya si fulan, akan contoh, kalian contoh, ya, anak kita itu punya akhlak perilaku yang baik. Orang tuanya namanya harum, dipuji banyak orang, anaknya pun juga dipuji, tetangga-tetangga kita dijadikan contoh kebaikan di masyarakat kita. Itu, ya, terkadang anak ini bisa naikin derajat, ya, bapaknya, orang tuanya. Terkadang anak kita pun juga bisa menyebabkan, ya, dihinakan orang tua kita. Makanya dalam Quran itu disebutkan 3.
Kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Yang pertama, kita kepengen punya anak, keturunan kita itu menjadi penyujuk kedua mata orang tuanya. Ya, qurrata ayun. Artinya apa? Anaknya taat, anaknya akhlaknya bagus, ibadahnya rajin. Ini jadi penyejuk yang kedua mata bagi orang tua. Kemudian jangan kita jadikan anak kita itu fitnatal lakum. Fitnatal lakum apa? Orang tuanya nggak pernah tanamkan pendidikan agama kepada anaknya. Ya, sehingga ya dia besar, akhirnya apa? Pergaulannya luar biasa. Bapaknya rajin ke mushola, taklimnya istiqomah, tapi anaknya narkoba. Anaknya biang tawuran dan lain sebagainya. Nah, ini kan jadi fitnah buat orang tuanya. Padahal orang tuanya setiap hari dilihat ngajinya, taklimnya rajin, ibadahnya jamaah di mushola umpamanya. Tapi anaknya apa? Fitnah lakum. Dia bikin jelek orang tuanya lantaran apa? Nah, anaknya nih. Ya jadi omongan orang, ya jadi macam-macam dan lain sebagainya. Nah ini. Ya, dan kemudian yang ketiga, jangan juga kita jadikan anak kita itu apa? Ya, aduwwal lakum, musuh bagi orang tuanya. Anak kita udah didik, ya kemudian udah kita sekolahin tinggi-tinggi sampai dia lulus sarjana, tapi apa? Kemudian kita nikahin, setelah nikah apa? Jadi musuh, ya sama orang tuanya. Ya orang tua nggak perlu ditengokin, orang tua seakan-akan kalau datang ke rumah anaknya kayak pengemis, minta-minta dan lain sebagainya. Ini, ya jadi musuh bagi orang tuanya. Orang tuanya sakit, boro-boro ditengokin, nggak pernah ditengokin. Ya nggak pernah diberikan kasih sayang kepada anaknya. Alhamdulillah. Nah ini jadi aduwwal lakum. Makanya yang kita inginkan adalah qurrata ayun, penyejuk ya mata bagi kedua orang tuanya. Nah makanya didik ya, kalau anak kita baik, akhlaknya, anak kita taat ibadah kepada Allah, ya derajat orang tuanya naik. Ya makanya kan doanya ya Nabiullah Ibrahim apa? Rabbi habli minas, yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu punya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Kenapa? Kalau udah soleh anak kita, udah pasti dia ibadah kepada Allah, udah pasti dia taat dengan kedua orang tuanya. Ya nggak pernah orang-orang soleh, para nabi mendoakan ya kepada Allah minta keturunan, pasti yang diminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Ya sebab kalau minta anak yang pintar belum tentu dia itu soleh. Ya berapa banyak anak yang pintar-pintar, bahasa Inggrisnya pintar, kuliahnya tinggi dan lain sebagainya, akhirnya apa? Dia ngelawan dengan orang tua, durhaka kepada orang tua. Nah ini banyak hal seperti ini. Nah ini jangan sampai, mendingan anak kita, orang tua itu dikatakan berhasil mendidik anaknya ya kalau anaknya itu taat kepada Allah, anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya baru orang tua itu dikatakan berhasil mendidik anak. Jadi kita jangan bangga udah di pondok sampai dokternya berentet ya berhasil sekolahnya, tapi di sisi lain anak kita nggak kenal sholat, anak kita nggak bisa baca Quran, anak kita nggak tahu adab dengan kedua orang tuanya. Ini tidak berhasil yang namanya orang tua mendidik anak ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nadru ila wajhil aulad bi syukrin kan nadri ila wajhi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an-nadru ila wajhil aulad, ya melihat atau memandang ya kepada wajah anak-anak ya dengan rasa syukur kita kepada Allah, kan nadri ila wajhi nabiyhi, sama dengan kita memandang kepada wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya kalau kita punya anak kecil, ya punya bayi, punya anak kecil, kita pandang tuh anak kita dengan rasa syukur kepada Allah bahwa kita telah diberikan nikmat yang besar, anugerah yang besar, dikaruniai anak. Ya kita pandang anak kita itu dengan rasa syukur kepada Allah, sama seperti kita memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab kenapa? Anak kecil itu nggak punya dosa. Ya, anak kecil itu masih suci. Ya, jadi kesuciannya itu anak
ya, lugunya itu anak, harumnya itu anak bayi itu, sebagaimana kita melihat wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak kecil itu ya salah satu yang disenangin oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu demen dengan anak kecil, sampai di dalam surga pun Allah akan menyiapkan satu rumah yang bernama Darul Farah. Ya, ini dikhususkan untuk siapa? Untuk bapak atau orang tua yang dia sayang, yang dia ngerawatin, yang dia muliakan anaknya ketika di dunia. Artinya anaknya dididik agama, anaknya diajarkan, ya, anaknya dilewatin dengan baik, dengan bagus. Ya, ini orang tuanya ini akan dibangunkan rumah oleh Allah yang namanya Darul Farah. Itu khusus untuk orang tua yang selalu didik, mengajarkan anak-anaknya sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapaknya nggak pernah didik, nggak pernah didik anak-anaknya, ya nggak boleh masuk ke rumah ini. Ya, hanya orang-orang khusus yang benar-benar mendidik, apalagi anaknya sampai hafal Quran. Ya, orang tuanya akan diberikan taj, diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Ini, ya, anak kecil itu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad sitrun minan nar. Kata Nabi, memuliakan, ya, muliakan olehmu, ya, muliakan olehmu auladakum, yaitu anak-anakmu. Kenapa kita disuruh muliakan? Fa inna karamatal aulad, karena sesungguhnya memuliakan anak-anakmu itu, ya, sitrun minan nar, adalah, ya, menjadi satir, ya, menjadi penghalang daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi anak kita ini terkadang, ya, kelak di yaumul qiyamah akan bisa menghalangi orang tuanya daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak itu kita akrimu, kita muliakan, kita didik dengan baik. Ya, bapaknya ibadahnya jarang, ya, bapaknya ahli maksiat, tapi anaknya luar biasa. Ya, anaknya taat ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua, walaupun orang tuanya seperti itu, ini anak ini bisa mengangkat derajat orang tua kita. Bahkan tadi akan jadi hijab, ya, buat orang tuanya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang tuanya juga taat. Ya, makanya kata Nabi apa? Ibda binafsik. Kalau kita ingin mendidik anak kita agama, mengajarkan anak kita salat, ya, dimulai dari orang tuanya dulu. Tunjukin, ya, orang tuanya rajin jamaah, ya, setiap salat baca Quran, ya, omongannya pun dijaga, nggak pernah ngomong yang nggak baik, kecuali yang keluar dari mulutnya kata-kata yang lembut, kata-kata baik. Ini anak ini akan mencontoh apa yang dilihat oleh anak. Kalau orang tuanya dilihat seperti itu setiap hari, mau nggak mau anak kita akan mencontoh. Sebab kalau anak kecil itu kan masih qalbun khafi, hatinya itu masih bersih. Ya, apa yang didengar, apa yang dilihat itu direkam oleh anak. Ya, tapi kalau yang dilihat orang tuanya seperti itu, ya, lalai, sholat juga jarang, ya, kerjaannya maksiat, ya udah, itu yang dicontoh oleh anak. Ya, jadi tergantung orang tuanya, apakah dia akrimu, ya, mendidiknya, atau sebaliknya dia menjerumuskan anaknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika sholat, bangunin anak kita sholat, hatta subuh, bangunin anak kita sholat subuh, walaupun dia capeknya kayak gimana, bangunin. Kalau kita diemin anak kita nggak sholat, anak kita nggak ngaji, sama aja kita nyeburin anak kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa bodoh dengan anak, sebab hubungannya kita dengan anak ini nanti di yaumul qiyamah itu erat. Ya, erat. Sekalipun bapak ibunya ahli ibadah, anaknya ahli maksiat kepada Allah, ntar anaknya akan nuntut kepada Allah, ya Rabb, ya, aku ahli maksiat, aku nggak ibadah, aku nggak mengenal engkau lantaran orang tuaku nggak pernah didik aku. Sekarang orang tuaku dua-duanya enak-enakan dalam surga, ya, aku nggak ridho, ya Rabb, aku bisa masuk neraka lantaran sebab orang tuaku nggak pernah mendidik aku. Ya, akhirnya dipanggil kita ntar, ya, bapak fulan, ibu fulan keluar dulu dari surga, tanya, benar ini anakmu? Betul ya Rabb. Benar engkau nggak pernah ngajarkan sholat ini anak, nggak kenalkan kepada aku, kata Allah. Betul.
saya sibuk dengan urusan dunia, saya kerja, istri saya pun juga kerja, ya, sehingga anak saya nggak pernah saya didik sholat, kenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran gara-gara anak kita nggak pernah muliakan, kita nggak pernah didik, kita akan diseret ke neraka bertiga, semua anak dan ibunya masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya ku anfusakum wa akhlikum nar. Ya, kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bertanya. Kalau batas memuliakan anak itu usianya berapa? Iya. Terus kalau misalkan sudah dewasa hingga berumah tangga, ternyata anak kita, mohon maaf, anaknya malah kurang baik gitu. Itu untuk orang tuanya gimana? Ya, jadi batasannya umur berapa kita mulai ya memuliakan, mengajarkan anak kita. Kata Nabi, ya, wa yu'allimahul kitab idza akal. Kalau anak kita sudah umur 7 tahun mulai, ya, sekalipun anak 7 tahun kan belum diwajibkan ya Allah, sholat belum wajib, puasa Ramadan belum wajib, 7 tahun ya syarat diibadahkan, syaratnya harus sudah balik. Karena anak kita belum balik umur 7 tahun, maka yang diwajibkan oleh Allah orang tuanya justru. Yang diwajibkan apa? Ajarkan anak kita, mulai kita didik, ajarin dia wudu yang benar, ajarin dia sholat, baca bacaan sholat, kenalkan dia pada Quran, ajarkan dia baca Quran. Semua kewajiban yang difardukan oleh Allah kasih tahu ya ketika anak kita umur 7 tahun. Halal haram, perkara yang diharamkan oleh Allah, kita kasih tahu anak kita umur 7 tahun. Nah, nanti ketika anak kita umur 10 tahun, ya, kalau dia tidurnya masih nyampur dengan emaknya, kudu dipisah. Ya, kalau dia masih nyampur laki perempuan, kudu dipisah tidurnya. Kalau sudah 10 tahun. Ya, nah kalau dari kecil umur 7 tahun kita sudah didik, nanti ketika dia balik, dia sudah ngerti mandi junub, sudah ngerti ya perkara yang diharamkan, sudah tahu ya yang dihalalkan, sudah tahu yang dilarang oleh Allah, sudah tahu ini. Ya, nah kalau sudah balik, dosa tuh anak sudah tanggung sendiri, bukan tanggung jawab lagi orang tua. Ya, terus sampai kapan ya tugas si orang tua ya berpindah kewajibannya? Sampai kita menikahkan anak kita. Kalau kita sudah nikahkan anak kita, tanggung jawab kita terhadap anak sudah berganti kepada suaminya yang tanggung jawab nantinya. Ya, nah, tapi kalau udah kawin dan nikah tapi masih satu atap dengan kita, bagaimana? Kalau masih satu atap dengan kita masih berkewajiban sebagai kepala rumah tangga, tetap perintahkan anak kita ibadah kepada Allah. Ingetin, ya, bangunin kalau subuh, suruh sholat, sebab masih satu atap dengan kita. Kecuali dia habis nikah kontrak, urusan dia dah, lu mau sholat kayak mau apa di kontrakan lu terserah. Tapi kalau masih satu atap dengan kita, masih numpang mertua, nah ini repot. Ya, ini masih kewajiban mertuanya sebagai kepala rumah tangga memerintahkan orang yang ada di dalam rumah itu untuk melaksanakan sholat. Ya, jangan sebab lantaran mantu kita nggak sholat, rumah kita tadinya berkah, rezekinya banyak, jadi ya berkurang, wah berkahannya diangkat, ya rezekinya susah. Kenapa? Ada anggota keluarganya tidak sholat. Ini juga sebagai bisa jadi menjadi penyebab keberkahan rumah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi benar-benar didik anak kita. Ya, itu kewajiban kita. Kita nggak mampu sekolahin, santrenin. Ya, kita nggak mampu didik anak kita nih, nggak bisa ngajarin sholat, nggak bisa ngajarin ibadah, sekolahin madrasah. Ya, pesantrenin anak kita. Ya, itu aman udah. Paling tidak kata Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam, ya, umur 7 tahun mulai kita ajarkan ya membaca Fatihah. Ya, kalau bisa anak kita tuh bisa Fatihah dari mulut ibunya atau dari mulut kita. Setiap malam anak kita mau tidur tuh, ajarin dia Fatihah sampai dia hafal. Ya, setelah Fatihah, ya ada ulama mengatakan ajarkan selawat, salah satu selawat sampai dia bisa selawat kepada Nabi. Nah, itu apa? Itu akan dapat pahala jariah dari anak kita. Setiap anak kita sholat dibaca Fatihah, ibu bapaknya dapat pahala.
Setiap anak kita baca salawat kepada Nabi, ibu bapaknya dapat pahala. Jangan sampai anak kita bisa Fatihah ya yang ngajarin orang lain. Ya, sehingga apa? Setiap anak kita baca Fatihah, pahalanya buat yang ngajarin. Ya, paling tidak ibu bapaknya mulai dididik tuh. Ya, sehingga dia bisa Fatihah. Ya, bisa baca selawat kepada Nabi. Nah, insyaallah ini luar biasa. Ya, jangan sampai semuanya orang lain. Kita ajarin dulu selama kita bisa sebagai orang tua, didik, kenalkan dia Al-Quran. Nanti polesnya tinggal di pesantrenin. Dia molesnya umpamanya bisa tahu sih. Yang penting kita sudah tanamkan, kita udah ajarin, walaupun masih nggak benar bacanya, tapi kan sudah hafal gara-gara ibunya. Al-Om Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama buat anak kita. Ya, jangan sampai orang lain yang mengajarkan Fatihah terlebih dahulu, ya orang tuanya nyantai, nggak pernah didik dan sebagainya. Ini jangan. Biasain setiap mau tidur ajarkan Fatihah, setiap mau tidur ajarkan doa-doa, biar dia hafal terus seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفانا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحه وسر الفاتحه بكرامه الفاتحه افتلنا ابواب النعمه وابواب البركه وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب التوفيق والهدايه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حذر المرسلين وحمل الملائكه المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا في العارفين ويفقهنا في الدين واجعلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.